Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang PTKIN dimanapun kau berada, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi para pejuang PTKIN, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ujian. Jadi, apa saja yang sudah engkau persiapkan? Apakah semuanya sudah selesai? Jadi, di sini saya akan memberikan beberapa tips dan trik dalam mempersiapkan apa yang akan dipersiapkan sebelum ujian. Jadi kan kawan, yang pertama itu adalah niat. Kita harus berniat mampu untuk mengerjakan soal tersebut, bagaimanapun itu caranya, ya. Kemudian yang kedua itu adalah yang pastinya berdoa. Tadi yang pertama kita telah berniat, maka kita harus berdoa. Karena semua yang kita lakukan tanpa doa, maka itu sama dengan sombong. Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku. Karena kalau dada terasa sesak, itu artinya asma sudah mendekat. Lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Urusan ujian ini ya Allah mudahkan. Wahlul 'uqdatam min lisani, lapangkan lidahku supaya lancar ngomong. Kalau ujian lisan, kalau ujian tulisan, lancarkan tanganku menulis. Yafqahu qawli, supaya ini yang ngetes ini paham apa yang ku jawab. Sampai jangan sampai aku gemetaran tulisanku seperti cakar ayam, sehingga dia tidak ngerti. Maka doa nih masuk ke dalam ketika mau masuk ruang ujian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika sudah duduk tenang, baca alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Alam nashrah ka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak fa inna ma'al usri. Jadi yang pertama adalah memperbaiki niat dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan berikutnya itu adalah yang pertama pastinya adalah laptop, PC ataupun notebook atau MacBook, kemudian HP. Kemudian kita harus menstandbykan alat kita, yaitu mengecas HP Android kita, dan kemudian yang pengguna laptop, PC, notebook ataupun netbook, jangan lupa juga untuk mengecasnya, ya kan, antisipasi agar ketika mati lampu nanti tetap aman. Oke, setelah Android ataupun komputer, notebook ataupun netbook kita telah aman, persiapan berikutnya itu adalah tempat atau lokasi yang akan kita gunakan untuk ujian. Teman-teman bisa menggunakan ruang yang benar-benar pribadi gitu ya, maksudnya yang tidak bisa dijangkau orang, ataupun misalnya dijangkau orang jangan sampai mendekati kita dari radius 3 meter, karena dapat dikhawatirkan bakalan kena peringatan ataupun kena pelanggaran dari pihak PTKIN. Jadi kawan-kawan ini bisa mendekor tempat kita ujian itu senyaman mungkin lah, karena di situ kita ujian, ya kan. Karena pastinya ketika kita ujian kita menggunakan banyak pikiran, dan tidak mungkin tempat yang kita tempati untuk ujian itu kotor, ya kan, bau, tidak bersih. Jadi kan kawan bisa mengantisipasinya dengan cara ya bisa menggunakan parfum ruangan, ya kan, agar semakin nyaman. Kemudian ya dibersihkan kian terlebih dahulu, ya. Pokoknya sebelum kita ujian itu ruangan yang akan kita gunakan untuk ujian harus benar-benar nyaman untuk kita. Baik kan kawan, jangan lupa ketika kita hendak ujian nanti persiapkan juga kartu ujian kita, kan, karena di situ nanti kita akan melakukan text screenshot. Oke, jadi jangan sampai dilupakan. Apabila belum di print, maka dipersiapkan kian, di print kian, ya kan, agar tidak keboler nanti ketika kita sedang ujian. Baik kan kawan, itu tadi adalah persiapan sebelum ujian. Kemudian ketika kita ujian nanti, yang dilakukan itu adalah yang pertama percaya diri. Oke, jadi maksud percaya diri ini gini,
misalnya kita sedang melaksanakan ujian ya kan, sedang mengerjakan soal, kemudian kita harus percaya diri dengan jawaban kita. Misalnya benar atau tidak ini ya, kita harus yakin ini benar dan benar. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak percaya diri, kita bakalan down. Jadi nanti misalnya kita sedang melaksanakan ujian, kita down, maka itu akan menghambat ketika ujian nanti. Kemudian kita mengerjakan soal-soal yang mudah dulu ya. Jadi misalnya dalam 1 menit itu kita bisa mengerjakan 2-3 soal mudah. Jadi kalau misalnya kita terpaku dengan satu soal, dikhawatirkan dapat menghabiskan waktu yang lebih lama dari 1 menit. Bisa saja nanti kita bisa mengerjainnya sampai 2, 3 ataupun lebih gitu. Jadi saran saya ini ya kan, kerjakan dulu soal yang mudah. Kita baca soal kita tersebut, kemudian apabila masih ragu dengan jawaban itu ya kan, belum percaya diri, maka tinggalkan dulu. Kita cari aja soal-soal yang telah kita bahas ketika sebelum ujian itu. Jadi intinya ya adalah kita cari terlebih dahulu soal-soal yang mudah. Oke kawan-kawan, selanjutnya itu adalah jangan down dengan waktu. Karena kenapa? Apabila kita mengerjakan soal, kita perhatikan waktu kita sepertinya terlalu lama mengerjakan satu soal itu, maka jangan sampai down ya, karena dapat menghambat kita melaksanakan ujian. Jadi santai saja, relax ya. Kemudian ya jangan sampai terpaku kali lah dengan waktu itu. Kita boleh melihat waktu ya kan, tetapi jangan sampai down gara-gara waktu tersebut. Itulah intinya. Kemudian teman-teman, apabila kita sudah selesai mengerjakan semua soal, maka kita perhatikan waktu, apakah masih banyak waktu ataupun tinggal sedikit. Maka kita ulangi dari awal atau dari soal-soal yang kita anggap masih ragu-ragu. Jadi di situ kita perhatikan soal itu betul-betul, kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Oke? Baik kawan-kawan semua, apabila video ini bermanfaat dan juga menambah informasi, maka silahkan kita berteman dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol notifikasinya, dan juga silahkan like dan komen yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.